Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Super MNH. Kali ini kita akan bahas mengenai jaringan komputer. Pokok bahasan kali ini adalah pengenalan jaringan komputer. Jadi untuk awal, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai jaringan komputer, gak ada salahnya kita mengetahui apa sih definisi dari jaringan komputer. Definisi jaringan komputer adalah hubungan dua buah device ataupun lebih yang digunakan untuk berkomunikasi di antara device tersebut. Jadi device-device tersebut di dalam jaringan komputer bukan hanya saling terhubung aja, tapi dia juga saling berkomunikasi. Nah, itu adalah definisi dari jaringan komputer. Oke, kemudian berikutnya untuk membangun sebuah jaringan komputer diperlukan sebuah media transmisi, baik itu jaringan komputer yang menggunakan kabel ataupun juga yang tanpa kabel ataupun wireless. Oke, berikutnya adalah kita akan mengenal komponen-komponen pembentuk jaringan komputer itu apa aja. Jadi komponen-komponen inilah yang harusnya ada di dalam sebuah jaringan komputer. Yang pertama adalah end device. Nah, end device ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan oleh user umumnya yang terhubung di dalam jaringan komputer yang saling berkomunikasi tadi berdasarkan dari definisi jaringan komputer. Contohnya apa aja? Ada laptop, ada PC, ada smartphone, tablet, server, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen pertama, yaitu end device. Dan berikutnya ada perantara perangkat jaringan. Nah, ini perangkat yang ada di dalam jaringan yang fungsinya dia mengatur di dalam suatu jaringan komputer agar bisa saling berkomunikasi di antara device-device tadi itu. Contohnya apa aja? Ada router, ada switch, kemudian ada hub, ada modem, dan lain sebagainya. Kemudian komponen berikutnya adalah media transmisi. Nah, media transmisi ini dibagi dua, ada yang menggunakan kabel atau yang menggunakan tanpa kabel atau wireless tadi. Nah, kita akan lebih banyak membahas mengenai media transmisi di pertemuan kali ini. Oke, pertama kita lihat media jaringan yang menggunakan kabel nih, kita lihat yang pertama. Jenis-jenis kabel jaringan apa aja? Ada yang disebut dengan UTP atau Unshielded Twisted Pair Cable, seperti gambar yang ada di samping. Kemudian ada Shielded Twisted Pair Cable atau yang disebut dengan STP. Nah, ini sebenarnya antara UTP dan STP adalah mungkin bisa dikatakan mirip atau sama. Yang membedakan adalah di kabel UTP ini dia tidak ada pelindungnya, makanya disebut dengan unshielded. Sedangkan yang STP di gambar sebelah kanan ini dia ada pelindung yang digunakan atau berfungsi untuk melindungi dari gelombang elektromagnetik, gangguan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau fungsi dari kedua kabel ini adalah sama. Kemudian kalau kita lihat lagi sini ada twisted pair. Kenapa disebut twisted pair? Karena kabel UTP atau STP ini dia memiliki kabel yang berpasangan pair dan berbentuk twisted atau yang terpelintir. Yaitu media UTP dan STP. Dan berikutnya ada kabel koaksial dan juga kabel copper media safety. Seperti di kabel koaksial di gambar sini, nah, itu mungkin mirip dengan kabel antena di rumah kita. Nah, itu termasuk bisa digunakan untuk kabel jaringan dalam hal ini. Nah, karakteristik dari kabel tembaga yang pertama murah kalau kita bandingkan dengan kabel fiber optik yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian mudah untuk menginstalnya. Kemudian resistansinya rendah untuk arus listrik dalam penggunaan kabel tembaga ini.
Kemudian jarak dan interferensi sinyalnya. Kalau jarak kira-kira sekitar bisa digunakan sekitar 100 meter misalkan. Oke, itu adalah media jaringan atau media transmisi yang terbuat dari tembaga. Nah, kemudian pada umumnya jaringan komputer menggunakan media transmisi berupa kabel UTP. Kenapa menggunakan kabel UTP? Ini dikatakan adalah umumnya. Jadi bisa kita gunakan UTP ataupun STP. Kalau kita gunakan media transmisi berupa kabel dalam hal ini. Sebenarnya perbedaan ini karena UTP mungkin bisa dikatakan lebih murah dibanding dengan kabel STP. Nah, kabel UTP ini terdapat dua jenis dalam pemasangannya. Ada yang dikatakan dengan tipe straight dan tipe cross. Nah, kabelnya sama-sama menggunakan kabel UTP. Cuma dalam hal ini yang membedakan adalah urutan dari kabel itu sendiri yang digunakan. Dan penggunaannya pun juga berbeda antara kabel tipe straight dan kabel tipe cross. Kalau straight biasanya digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda jenis. Misalkan menghubungkan antara router dengan switch. Nah, kita bisa menggunakan atau umumnya menggunakan kabel tipe straight. Sedangkan kabel tipe cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalkan kalau kita mau menghubungkan dua switch, nah kita gunakan kabel tipe cross dalam hal ini. Nah, kita lihat media jaringan kabel UTP standarnya itu yang pertama adalah TIA EIA 568. Nah, ini adalah sebuah asosiasi TIA itu Telecom Industry Association. Dia bekerja sama dengan EIA Electrical Industry Association, jadi asosiasi yang untuk industri telekomunikasi dan asosiasi industri elektronika. Dia bekerja sama membentuk suatu standarisasi kabel yang dibuat oleh industri-industri, baik itu untuk telekom ataupun juga untuk elektronika. Nah, dia membuat suatu standarisasi yang disebut dengan 568 atau biasa mungkin dikenal dengan istilah T568. T568 ini juga dibagi dua nanti. Nah, ini ada T568A dan T568B. Nah, masing-masing ini yang membedakan antara 568A dengan 568B adalah urutan kabelnya. Urutan kabel kalau kita lihat 568 urutannya dari urutan 1 putih hijau, putih orange, biru, kemudian orange, kemudian putih coklat dan coklat. Nah, itu adalah standarisasi yang diberikan oleh TIA atau EIA ini yang disebut dengan T568A. Kemudian ada T568B. Nah, urutannya berbeda lagi. Ada putih orange, kemudian berikutnya hijau, biru, putih biru, hijau, kemudian putih coklat dan coklat. Nah, ini 568A dan 568B nanti digunakan untuk apa nih standarisasi dari urutan kabelnya. Jadi nanti kita kalau membuat kabel jaringan, tadi dikatakan ada straight dan cross. Jadi kalau kita mau membuat kabel jaringan straight, nah kita membuat kabel ujung pertama dengan standarisasi 568A. Ujung satunya juga T568A, itu urutan kabelnya. Kemudian kalau kita mau membuat kabel cross, di ujung satu kita membuat urutan kabelnya menggunakan standarisasi T568A. Kemudian di ujung satunya lagi adalah T568B. Nah, itu standarisasi TIA 568.
Kemudian ada standarisasi juga dari IEEE. Sini ada Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6E dan sebagainya. Nah, itu adalah standarisasi dari IEEE. Yang membedakan antara 5 dan 6, biasanya kalau 6 di tengahnya ada sebuah pelindung lagi nih, pelindung berbentuk busa yang biasanya digunakan untuk mengamankan kabel itu sendiri dari tekukan. Oke, berikutnya yang digunakan dalam membuat suatu jaringan, kabel jaringan, yaitu adalah konektor UTP, atau mungkin kita lebih kenal dengan istilah RJ45. Nah, ini gunakan konektornya nih. Jadi nanti membuat kabelnya, setelah kita mengurutkan urutan warna dari kabel, kita memasukkan ke konektor UTP tersebut. Nah, kabel jenis UTP yang ada selain tadi kita udah bahas, ada crossover, kabel tipe cross tadi, ataupun straight through atau tipe straight. Ada juga kabel rollover. Nah, kabel rollover ini digunakan biasanya untuk menghubungkan perangkat perantara seperti switch atau router. Saat kita mau mengkonfigurasikan, kita menghubungkan dengan menggunakan kabel rollover di sini. Kemudian untuk berikutnya, setelah kita membuat kabelnya, kita perlu mengetes sebelum kita implementasikan di perangkat-perangkat di jaringan komputer kita, agar kita mengetahui udah bagus atau belum, atau udah sempurna belum hubungan-hubungan dari kabel-kabel tersebut. Jangan sampai sebelum kita lakukan pengujian kita langsung pasang kabelnya ternyata tidak baik atau dalam penyambungannya. Oleh karena itu kita lakukan pengujian dulu kabel UTP. Nah, ini setelah diuji udah kita lihat baik oleh alat pengujian kabel ini, baru kita bisa implementasikan ke jaringan kita. Yaitu tadi media transmisi kabel yang terbuat dari tembaga. Kemudian ada lagi nih media jaringan yang terbuat dari fiber optik atau FO, atau ada juga menyebut dengan serat optik dan lain sebagainya. Kalau dari namanya kita tahu fiber optik itu terbuat dari serpihan kaca, bukan serpihan, atau kabel yang terbuat dari kaca yang berbentuk serat gitu ya, yang berbentuk serat seperti rambut ataupun ya serat lah, serat optik gitu ya, yang dibuat dari kaca. Nah, ini juga bisa digunakan untuk media transmisi jaringan yang menggunakan kabel dalam hal ini. Kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, menggunakan fiber optik ini dia bisa mentransmisikan data jarak yang lebih jauh dibanding dengan kabel UTP tadi atau kabel yang terbuat dari tembaga. Kemudian helainya walaupun terbuat dari kaca, dia tetap fleksibel. Jadi kabelnya bisa mungkin bisa ditekuk atau diatur dalam pemasangannya. Kemudian dia mentransmisikan dengan kurang redaman, atau dia redaman yang dihasilkan itu bisa dikurangi atau bisa minimalisir dari peredaman. Kemudian kabel serat optik ini atau fiber optik ini dia kebal terhadap electromagnetic interference dan radio frekuensi interference. Jadi dia kebal terhadap gangguan gelombang elektromagnetik ataupun juga gangguan radio frekuensi. Nah, jenisnya sih ada dua, ada single mode ataupun ada multi mode. Kemudian untuk menghubungkan ke perangkat, kabel ini juga memerlukan sebuah konektor. Contohnya seperti ini. Ini yang digunakan sebagai konektor dalam menggunakan kabel fiber optik. Oke, berikutnya kita udah bahas kabel jaringan yang
terbuat dari tembaga atau koper dan yang fiber. Sekarang kita bandingkan nih di antara keduanya. Kalau kita lihat dari bandwidthnya, kalau menggunakan kabel UTP atau yang tadi kabel dari tembaga, sekitar 10 Mbps sampai 10 Gbps. Sedangkan fiber optik dia bisa sampai 10 Mbps sampai maksimum 100 Gbps. Kemudian jarak yang digunakan dalam kabel ini kira-kira 1 sampai 100 meter. Kemudian kalau menggunakan kabel fiber itu bisa sampai sejauh 100.000 meter atau sampai 100 km. Kemudian sini terhadap immunity atau kebal terhadap gangguan elektromagnetik ataupun gangguan radiofrekuensi. Kalau kabel tembaga dia lebih rendah, sedangkan immunity kalau menggunakan fiber optik dia lebih tinggi. Jadi dia lebih tahan nih, lebih kebal dibanding dengan kabel tembaga. Kemudian juga terhadap electrical hazard atau yang disebut dengan gangguan dari listrik listrik hazard gitu ya, listrik untuk yang mengganggu dari kelistrikan itu sendiri. Kabel fiber optik dia lebih tahan dibanding dengan kabel tembaga. Kemudian media dan konektor cost-nya atau biayanya, memang kalau menggunakan konektor yang digunakan untuk kabel tembaga lebih murah dibanding dengan harga konektor untuk menggunakan kabel fiber optik. Kemudian installation skill require. Kalau kita memasang atau menggunakan kabel tembaga, nggak dibutuhkan skill yang hebat gitu ya, biasa-biasa aja. Kita baru belajar jaringan komputer, saya yakin kita bisa menggunakan atau membuat kabel jaringan gitu ya. Sedangkan untuk kabel fiber optik mungkin dibutuhkan skill yang lebih tinggi lagi. Dan faktor keamanannya lebih rendah kabel tembaga ini dibanding dengan kabel fiber optik. Nah, itu adalah kira-kira kalau kita bandingkan nih fiber optik dengan kabel tembaga. Selain nggak ada sih sebenarnya yang ada di dalam tabel ini, yaitu harga. Kalau harga gimana? Harga dalam hal ini pasti harga kabel terbuat dari tembaga pastinya lebih murah dibanding dengan harga kabel yang terbuat dari fiber. Oke. Cuma dalam hal ini kalau kita bicara harga itu adalah relatif pastinya. Oke, itu tadi media transmisi yang terbuat atau yang menggunakan kabel. Kemudian media transmisi yang dari jaringan selain menggunakan kabel adalah media wireless. Nah, media wireless ini sifatnya seperti apa sih? Ini komunikasi data menggunakan radio atau microwave frekuensi. Jadi dalam jaringan komputer yang menggunakan wireless, terlihat dia tidak saling terhubung gitu ya, karena tidak menggunakan kabel. Tapi yang menghubungkannya itu dia menggunakan atau memanfaatkan dari gelombang radio. Itu sifat dari media wireless. Jenisnya apa aja? Jenisnya yang kita ketahui mungkin ada Wi-Fi, ada Bluetooth, ada WiMAX gitu ya. Nah, itu jenis-jenis wireless media yang saat ini mungkin umum yang digunakan di dalam suatu jaringan komputer. Dan ada yang disebut dengan wireless LAN. Jadi kita membuat jaringan dengan jaringan local area network yang tanpa menggunakan kabel. Yang dibutuhkan cuma dua sebenarnya. Adalah wireless access point yang menyebarkan dari dari jaringan kita, yang biasanya menggunakan atau memanfaatkan salah satunya seperti router sini yang disebut dengan access point.
Kemudian di perangkat and device-nya itu harus ada wireless adapter NIC atau network interface card atau kartu jaringan wireless dalam hal ini. Biasanya seperti di laptop sih umumnya udah ada untuk wireless adapter NIC ini. Oke, berikutnya kita lihat wireless ini memiliki kelebihan dibanding dengan media transmisi kabel, karena kalau kabel kita terbatas ruangnya gitu ya, karena saling tergantung dari berapa kabel yang panjang dari kabel yang kita gunakan. Kalau media wireless ini dia lebih fleksibel, device-nya bisa dibawa kemana-mana atau bisa mobile. Nah, standarisasinya untuk wireless teknologi ini disepakati oleh IEEE adalah 802.11. 802 turunannya ada 802.11a, 802.11b, ataupun juga 802.11n ataupun G. Walaupun mungkin kita mengenal ada yang untuk yang sekarang ada 802.AC ataupun AD, tapi itu masih belum terlalu umum karena masih, kalau kita lihat harganya mungkin masih terbilang mahal untuk saat ini. Tapi yang biasa digunakan yang umumnya adalah ketiga standarisasi ini. Oke, lanjut. Kita masuk sekarang ke jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer ada apa aja nih? Ada PAN, ada personal area network, kemudian ada LAN, local area network, kemudian ada MAN, metropolitan area network, kemudian ada WAN, wide area network. Nah, yang membedakan dari beberapa atau keempat jenis jaringan ini adalah cakupannya, jarak cakupan dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, kita lihat di sini ada tabel yang menggambarkan dari jenis-jenis dari jaringan itu sendiri. Ada misalkan kita lihat di sini untuk networknya PAN jaraknya sekitar 1 sampai 10 meter. Nah, ini kira-kira digunakan di area sebuah ruangan. Ataupun sini ada LAN sekitar 10 sampai 1000 meter. Nah, itu cakupannya dalam satu gedung ataupun mungkin dalam cakupan satu perumahan gitu ya, atau satu RT RW yang disebut dengan NAN, Neighbor Area Network. Nah, ini cakupannya 10 sampai 1000 meter. Kemudian ada CAN. Ini cakupannya untuk daerah, untuk suatu universitas. Nah, kira-kira jaraknya 1000 sampai 10.000 meter. Kemudian ada jarak lebih besar lagi, jarak lebih jauh lagi yang disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network, yaitu yang menghubungkan dalam satu kota. Nah, ini jaraknya sekitar 10.000 sampai 100.000 meter. Dan lebih cakupan lebih besar lagi adalah WAN yang disebut dengan atau Wide Area Network. Cakupannya dalam satu negara sekitar kira-kira 100.000 sampai 1 juta meter. Itu yang disebut WAN. Dan ada lagi yang lebih jauh lagi nih, antar negara, yang menghubungkan antar negara, yang disebut dengan internet, yaitu cakupannya jaraknya sekitar 1 juta meter kurang lebih. Itu jenis-jenis jaringan komputer yang ada nih saat ini berdasarkan dari jarak jangkauannya atau jarak cakupannya. Oke, kita lihat sekarang. Tadi kita sudah membahas mengenai jaringan itu sendiri, dari perangkat-perangkatnya, media transmisinya. Nah, saat ini jaringan komputer sudah sangat berkembang pesat gitu ya. Nah, jaringan komputer ini tidak memiliki batas dan mendukung cara kita apa aja nih. Pertama ada belajar. Jadi dengan adanya jaringan komputer saat ini memudahkan kita nih belajar. Apalagi saat sekarang seperti pandemi saat ini, kita lebih mudah belajar. Kalian di rumah, dosen atau gurunya ada di rumah juga, saling bisa kegiatan belajar mengajarnya itu tetap berjalan dengan adanya jaringan komputer yang ada saat ini.
Selain belajar, kita juga bisa melakukan presentasi, baik itu misalkan marketing mau mempresentasikan produknya ke perusahaan lain, misalkan dia cukup mempresentasikan dari meja kerjanya, kemudian yang di perusahaan lainnya itu dia cukup dari perusahaan tersebut itu bisa saling mengenal produknya itu berdasarkan dari presentasi. Ataupun seminar kita nggak perlu berkumpul di suatu tempat, seminar bisa dilakukan secara conference atau mungkin diistilahkan dengan webinar sekarang, itu menjadi yang sangat populer sekarang ya. Itu bisa ada karena atau bisa terbantu karena ada jaringan komputer ini. Kemudian kerja kita bisa kerja dari rumah, kerja bisa dilakukan di rumah menggunakan atau memanfaatkan jaringan komputer. Ataupun bermain game nih, misalkan bermain game. Mungkin kalau zaman dulu kita bermain game hanya sendiri gitu ya, hanya sendiri mungkin membosankan, dibanding dengan sekarang dengan ada jaringan komputer membuat kita semakin mudah. Kita bisa bermain dengan orang yang ada di negara lain atau di kota lain dan sebagainya gitu, dengan memanfaatkan jaringan komputer yang ada saat ini. Ini beberapa contoh, misalkan dengan memanfaatkan jaringan komputer ini kita bisa bekerja walaupun kita sambil naik gunung mungkin ya, seperti itu ya. Atau nih melakukan presentasi yang melakukan presentasi cukup di tempat lain dan audiensnya bisa mendengarkan memanfaatkan jaringan komputer. Ataupun saat kita berlibur mungkin kita bisa memposting atau mengabarkan ke saudara kita atau ke kerabat kita atau ke teman kita gitu, kalau kita sedang berlibur ke suatu tempat secara real time misalkan. Nah, itu adalah beberapa contoh aja yang bisa memanfaatkan jaringan komputer. Mungkin lebih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bisa kita manfaatkan dari jaringan komputer itu. Oke, kemudian terakhir adalah keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer menjadi sebuah hal yang harusnya kita tingkatkan atau kita jadikan prioritas utama dalam jaringan yang kita buat atau kita kelola. Karena semakin banyak user yang terhubung ke jaringan komputer, apalagi kita tahu masing-masing user biasanya itu memiliki tabiat atau kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, itu akan mengakibatkan ancaman-ancaman terhadap keamanan jaringan kita nih. Ancamannya apa aja? Ancamannya bisa virus, worm, trojan horse, ataupun spyware, adware. Nah, itu bisa mengakibatkan atau bisa melalui jaringan komputer, bisa virus itu bisa disebarluaskan. Begitu juga worm atau spyware dan adware dan sebagainya. Nah, itu termasuk ancaman terhadap keamanan jaringan komputer. Kemudian ada yang dikenal dengan serangan zero day, atau juga disebut serangan zero jam. Nah, ini mengakibatkan suatu jaringan biasanya oleh pengancam gitu ya, atau mungkin bisa kita sebut hacker, membuat jaringan itu dalam satu hari dia tidak bisa terkoneksi semua, misalkan seperti itu. Itu juga termasuk ancaman. Dan serangan hacker bisa salah satunya contoh merubah situs, ataupun juga sini penolakan serangan layanan yang mengakibatkan layanan yang ada di sistem informasi kita tidak bisa dimanfaatkan oleh user yang seharusnya menggunakannya. Ataupun juga intersepsi data dan pencurian data. Nah, data-data yang ada di suatu server dirubah ataupun dicuri gitu ya, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ataupun pencurian identitas, misalkan mencoba-coba masuk
ke akun orang dengan mencoba-coba password dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk ancaman keamanan yang harus kita perhitungkan. Nah, ancaman-ancaman itu tentu ada solusinya. Solusinya apa aja? Bisa tadi dengan menggunakan antivirus ataupun anti spyware yang terinstal di masing-masing komputer yang ada di dalam jaringan tersebut. Cuma ingat, antivirus dan anti spyware ini minimal harus selalu diupdate untuk membuat antivirus kita dapat lebih efektif. Kemudian berikutnya dengan pemasangan firewall atau filtering firewall dalam hal ini untuk mengamankan dari jaringan komputer kita. Kemudian ada yang disebut dengan ACL, Access Control List atau daftar kontrol akses. Nah, ini akan membuat jaringan kita lebih aman. Jadi kita membatasi beberapa user dalam jaringan komputer kita tersebut. Terhadap akses beberapa user kita berikan akses yang masing-masing berbeda sesuai kebutuhan. Kemudian ada menggunakan solusinya sistem pencegahan intrusion atau intrusion protecting system. Jadi dalam hal ini biasanya suatu aplikasi yang diinstal di server. Jadi kalau ada yang mencoba-coba yang tidak memiliki hak akses ke suatu server, nah ini oleh aplikasi ini atau sistem ini akan mendeteksi kalau ada orang yang mencoba masuk ke server kita misalkan. Kemudian menggunakan private atau virtual private network atau VPN. Nah, ini juga sebagai solusi untuk mengamankan dari jaringan kita. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini ya. Moga-moga dimengerti. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya baik melalui media WhatsApp ataupun melalui komen di bawah ya. Silakan ditanyakan. Insya Allah secepatnya akan saya balas, akan saya jawab dengan sebaiknya. Oke, mungkin itu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.